Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan aplikasi dari Kasir Digital Kantin Universitas Ibnu Sina berbasis Android untuk mata kuliah praktikum Mobile App Development kelas 5 online dengan anggota Rehan Patiguna 241055 Kemudian ada rekan saya, Bang Sandi Wijaya, 24 10 55 20 10 11 dan Bang Syafarudin Fani, 24 10 55 20 10 55 yang saat ini juga berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Dengan dosen pengampunya Bapak Andi Muammar. Baik, langsung saja masuk di pembahasan. Jadi perkembangan teknologi mobile saat ini telah mengubah cara kerja konvensional menjadi digital, termasuk dalam sistem transaksi pada unit usaha kecil seperti kantin kampus. Universitas Ibnu Sina, sebagai institusi yang mengedepankan profesionalisme, memerlukan inovasi digital untuk mendukung operasional di lingkungan kampus. Selama ini, proses pencatatan transaksi di kantin UIS masih sering dilakukan secara manual atau menggunakan alat hitung sederhana. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan perhitungan atau human error, antrian yang lama, serta kesulitan dalam pendataan bonus bagi pelanggan setia. Penerapan sistem aplikasi digital pada kantin terbukti dapat mengurangi keterlambatan pesanan, serta meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat menghitung total belanja, uang kembali, dan bonus secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di kantin UWIS. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah satu, membangun aplikasi kasir digital yang ringan dan efisien untuk platform Android. Yang kedua, menerapkan penggunaan share preference preference untuk menjaga keamanan sesi login pengguna. Yang ketiga, mempermudah petugas kantin UWIS dalam menghitung transaksi harian pelanggan. Yang keempat, menampilkan identitas visual kampus melalui integrasi logo dan tema Universitas Ibnu Sina pada aplikasi. Adapun manfaat dari aplikasi ini yaitu satu, bagi mahasiswa meningkatkan pemahaman dalam menggunakan Android Studio, penggunaan komponen XML, dan logika pemrograman Java. Bagi institusi, memberikan gambaran solusi digital yang dapat diterapkan untuk modernisasi fasilitas kampus. Berikut yaitu flowchart dari alur kerja aplikasi kasir kantin UWIS dengan penjelasan sebagai berikut. Aplikasi kasir kantin UWIS dirancang dengan alur yang sistematis untuk menjamin keamanan akses dan efisiensi operasional. Alur logika aplikasi dijelaskan sebagai berikut. Satu, start. Pengguna menjalankan aplikasi pada perangkat Android. Yang kedua, cek status login. Sistem secara otomatis memeriksa set preference untuk melihat apakah terdapat sesi login aktif. Yang ketiga, autentikasi. Jika sesi tidak ditemukan, pengguna diarahkan ke halaman login untuk memasukkan kredensial. Proses autentikasi yang sistematis merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data transaksi, guna menjaga integritas dan keamanan informasi pada sistem mobile. Yang keempat, verifikasi data. Sistem sistem memvalidasi input terhadap data admin dengan contoh yaitu emailnya admin@gmail.com dan password 123456. Yang kelima, manajemen transaksi. Pengguna menginput data nama pembeli, menu pesanan, jumlah beli, dan harga satuan. 6. Pemrosesan aritmatika. Sistem menghitung total belanja, kalkulasi uang kembali, serta penentuan bonus. 7. Siklus data. Pengguna dapat melakukan riset data untuk transaksi baru atau menekan tombol keluar. Berikut untuk perancangan antarmuka atau UI design. Desain antarmuka diimplementasikan menggunakan XML dengan latar belakang logo Universitas Ibnu Sina. Desain antarmuka yang berorientasi pada kebutuhan pengguna atau user-centered design
Memastikan aplikasi tetap intuitif dan mudah digunakan oleh operator kantin dalam situasi sibuk. Satu, Activity Login XML menggunakan linear layout vertikal dengan komponen edit text untuk input kredensial dan sebuah button ungu untuk akses masuk. Yang kedua, Activity Main XML menggunakan scroll view agar seluruh kolom input tetap terlihat rapi dan dapat digeser meskipun keyboard virtual muncul. Penggunaan komponen responsif seperti scroll view sangat penting dalam desain UI mobile untuk menjamin kenyamanan navigasi pengguna, terutama saat berinteraksi dengan banyak kolom input pada layar perangkat yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, oleh Bang Sandi. Pada Bang Sandi, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Rehan sudah menjelaskan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada analisis kode program. Yang pertama adalah keamanan dengan shared preference digunakan untuk menyimpan status login secara persisten dari memori internal agar tidak perlu login berulang kali. Penerapan shared preference terbukti efektif untuk manajemen sesi pengguna karena proses baca tulis datanya yang cepat dan efisien pada memori internal smartphone. Selanjutnya, konfigurasi launcher yaitu login activity ditetapkan sebagai pintu utama aplikasi melalui file manifest untuk memastikan keamanan sistem. Selanjutnya, struktur data input, sistem elemen UI dipetakan menggunakan ID unik seperti add, add plus ID nama pelanggan, koma, add plus ID nama barang. Selanjutnya, pemuatan ID unik pada setiap elemen antarmuka merupakan praktik standar dalam pengembangan Android menggunakan Java untuk memastikan sinkronisasi data antara tampilan XML dan logika program berjalan akurat. Selanjutnya, ya ini implementasi kode programan. Oke, nanti kita jelaskan. Oke, ini tampilan antar muka login yang aplikasi yang di kelompok kami. Di sini ada login, ada email, password, kemudian klik login. Selanjutnya, ketika berhasil di sini ada beberapa tampilan seperti nama pembeli, judul e-book, jumlah beli, harga, uang bayar, proses, nanti total, kemudian tampilan total belanja, uang kembali, bonus, keterangan. Di sini ada riset data atau keluar. Oke, selanjutnya. Di sini kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan dalam praktikum, pembuatan aplikasi kasir digital Kanton UIS dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi berhasil dibangun menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java XML sebagai desain antarmukanya. Yang kedua, fitur keamanan login telah berhasil diimplementasikan menggunakan Safe Reference yang memungkinkan sistem mengenali status pengguna secara otomatis auto login tanpa harus memasukkan kredensial berulang kali. Yang ketiga, antarmuka aplikasi telah disesuaikan dengan identitas kampus Universitas Ibnu Sina yang memberikan kesan profesional dan kredibel bagi pengguna di lingkungan kampus. Yang keempat, logika aritmatika dan percabangan yang diterapkan pada form transaksi mampu memproses data perhitungan total belanja, uang kembali, dan bonus secara cepat dan akurat sehingga meminimalisir risiko kesalahan manusia atau human error. Selanjutnya, saran, meskipun aplikasi ini sudah dapat berfungsi dengan baik dan untuk transaksi dasar, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut agar aplikasi menjadi lebih sempurna. Yang satu, pertama, integrasi database untuk pengembangan ke depan sebaiknya aplikasi dihubungkan dengan database seperti SQLite atau Firebase agar riwayat transaksi harian dapat disimpan dan dilihat kembali dalam bentuk laporan penjualan. Yang kedua, validasi input. Perlu ditambahkan validasi error handling pada kolom input agar aplikasi tidak tertutup paksa.
jika pengguna menekan tombol proses dalam keadaan kolom angka yang masih kosong. Yang ketiga, fitur cetak struk. Penambahan fitur untuk mencetak struk belanja melalui printer thermal Bluetooth akan sangat membantu efisien di kantin UIS. Yang keempat, daftar menu mengganti input manual nama pesanan dengan sistem pilihan scanner atau visually view agar petugas hanya perlu memilih menu yang tersedia tanpa harus mengetik manual. Selanjutnya, ini daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan kepada teman kami, yaitu Saudara Rehan. Baik, terima kasih Bang Sandi atas pemaparannya. Baiklah, berakhir juga untuk video presentasi kami untuk di mata kuliah ini. Kurang lebih kami ucapkan mohon maaf. Kami kiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.